Selamat pagi Bapak Ibu pendamping. Perkenalkan, nama saya Michael K. Daryanto dari kelas 11 IPS 1, absen 21. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas sidang akademik saya tentang khotbah yang bertemakan tentang COVID-19. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati kami semua dengan sehat dan dapat bertemu pada waktu yang disediakan oleh para pendamping. Dan terima kasih juga untuk para pendamping karena telah membimbing dan mengajar kita serta memberi saya waktu untuk berdiri di sini dan menyampaikan khotbah saya. Pada masa Covid ini, banyak dari kita yang belum paham tentang apa sebenarnya Covid itu. Covid adalah virus yang disebabkan oleh mutasi atau upgrade yang memperkuat virus yang sudah ada. Karena itu adalah bagian dari makhluk hidup, di mana kita berkembang dan menyesuaikan diri kita pada lingkungan sekitar kita. Awalnya, virus itu berasal dari sebuah kota kecil di Cina bernama Wuhan. Di sana terjadi yang namanya virus outbreak, yang artinya seperti virus baru yang sedang berkeliaran atau virus yang baru saja menjadi bebas dan bisa menyakiti siapa aja yang tubuhnya kurang sehat. Mulai dari Wuhan sampai semua negara terjangkit virus. Memang belakangan ini sudah banyak yang sembuh, tapi obat untuk tubuh kita untuk imun terhadap virusnya belum ditemukan. Maka dari itu kita semua berdoa untuk berharap agar obat atau penangkal virus ini dapat cepat ditemukan dan virus ini cepat hilang secepat-cepatnya. Pada masa-masa seperti ini, kita pasti merasa bosan karena kita semua diharapkan menjaga diri dan berdiam di dalam rumah, sementara pemerintah berusaha untuk melawan virus ini. Kita bisa melawan rasa jenuh ini dengan banyak hal. Di rumah, kita bisa melakukan banyak hal, contohnya menambah ilmu atau menambah skill non-akademis, memperbaiki apa yang dulu salah, dan yang pasti bisa mendekat atau kembali ke tangan Tuhan. Mungkin kalian selalu berpikir, lah aku kan sering doa, sering baca Alkitab segala macam. Nah, kita semua berefleksi diri. Kita semua sebelum masa Covid ini pasti malas ke gereja kan? Kayak malas doa, baca Alkitab. Nah, kayak gitu juga gak apa-apa. Sebab aku juga merasakan hal yang sama. Waktu inilah yang pas untuk kita untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu Tuhan. Bagaimana cara saya kembali ke jalan yang benar? Atau cara saya kembali kepada Tuhan? Nah, saya ada beberapa cara untuk kalian untuk kembali ke jalan yang benar. Pertama, kita melakukan hal-hal yang simpel dulu, yang bahkan terlihat sepele tapi dampaknya besar, yaitu berdoa. Kita semua pasti tahu bahwa berdoa adalah salah satu cara kita untuk berbicara atau berkomunikasi kepada Tuhan. Berdoa sangat penting sampai ada beberapa hal yang harus ada di dalam doa. Sebagai berikut: mengucap syukur atas apa yang diberikan kepada kita pada hari ini. Mohon ampun atas kesalahan yang telah kita perbuat. Baru setelah itu bisa kita tambahkan di doanya seperti permohonan permohonan kepada Tuhan yang kita butuhkan atau kita inginkan. Dan jangan lupa berterima kasih tentang semua hal yang kamu alami atau rasakan. Ada cara lagi, yaitu berdoa itu nggak harus seperti ini, tapi bisa seperti berkomunikasi biasa kayak ngomong-ngomong gitu, tapi sama Tuhan. Kedua, dalam membaca Alkitab. Alkitab merupakan bagian penting dalam hidup kerohanian kita. Dikarenakan Alkitab itu seperti buku pelajaran, tetapi tentang agama kita. Ketiga, dalam menjaga kesucian dan tidak melanggar peraturan-peraturan Allah yang sudah ditetapkan, tertulis maupun tidak. Kita juga bisa belajar untuk rendah hati, sebab Tuhan sendiri adalah contoh orang yang rendah hati dan pemaaf. Keempat, kita bisa mendalami kepercayaan kita, seperti belajar katolisitas atau belajar tentang apa arti hidup sesungguhnya dan apa tujuan kita, atau tentang apa yang terjadi setelah kematian dan apakah kematian adalah akhir dari segala-galanya.
Banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti ke gereja untuk berdoa di Gua Maria atau mengikuti misa yang tentunya dengan protokol kesehatan, dan mendoakan orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, seperti para medis yang sedang bergulat melawan virus COVID ini, atau orang yang sedang menderita karena efek dari virus outbreak ini, dan orang yang sedang berada di api penyucian, agar mereka dapat segera menjadi suci dan segera masuk ke surga untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin juga kalian merasa bahwa sudah melakukan semuanya, tapi tidak apa-apa, sebab masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Misalnya menjadi aktif di gereja, karena work from home kan tidak sesibuk yang dulu, yang harus ke kantor atau ke sekolah gitu. Sekarang kan di rumah lebih banyak waktu luangnya, jadi bisa lebih fleksibel. Kemudian bisa mengisi waktu luang dengan memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman maupun dengan Tuhan. Ini sedikit sharing dari saya. Pandemi ini menjadi sebuah batu sandungan yang sangat besar bagi saya maupun keluarga saya dari bidang ekonomi. Kedua orang tua saya adalah guru les dan murid yang lumayan banyak. Tetapi karena pandemi ini yang berbahaya dan membuat orang takut untuk terjangkit, akhirnya yang ikut lesnya murid-muridnya berkurang banyak. Tetapi karena kita sekeluarga sangat aktif dan sering ke gereja, kami diberi kemudahan dari Tuhan, yaitu disediakan jalan keluar dari semua masalah yang kita lewati. Sebab ada terkutip bahwa Allah tidak berjanji bahwa kita tidak akan terkena atau bertemu dengan cobaan, tetapi Allah berjanji untuk memberikan kita jalan untuk melewati cobaan-cobaan itu. Di sana saya merasa bahwa Tuhan benar-benar ada dan hadir di mana kita berada, dan akan selalu memberikan berkat kepada kita dengan cara-cara yang banyak dan unik kepada kita. Kita juga belajar untuk saling mengerti, memaafkan, dan menerima semua orang apa adanya. Pada masa ini, kita pasti juga menemukan banyak hal yang terjadi di dunia, seperti gerakan Black Lives Matter di Amerika yang didirikan untuk membela kebebasan orang kulit berwarna, atau untuk melawan tindakan rasisme yang sering ditemukan, apalagi pada masa modern seperti ini, di mana semua orang merasa dia lebih hebat atau lebih berharga daripada orang lain. Kemudian kita juga menemukan banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita, besar maupun kecil pasti ada. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang mendatang, baik maupun buruk pasti ada. Maka dari itu saya sarankan untuk kita semua saling mendoakan, tidak pandang bulu, tidak menunggu imbalan, semua dilakukan untuk kebaikan dari kita sendiri, seperti mendoakan untuk didoakan. Saya sharing sedikit lagi. Saya merasakannya sendiri dan saya yakin bahwa kalian merasakannya juga. Perasaan di mana semua kebaikan yang kita lakukan akhirnya terbalas oleh Tuhan dengan suatu berkat yang sangat besar untuk kita. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang penting bagi kita. Kita dapatkan sebagai reward untuk apa yang telah kita lakukan di beberapa waktu. Nah, dari situ saya sarankan bukan hanya berdoa bagi orang lain, tapi juga untuk berbuat baik kepada orang lain. Tidak ada ruginya kan? Malah nanti dapat untung. Kita sesama manusia pasti bisa saling bahu-membahu, saling membantu untuk melewati dan mengalahkan virus ini. Dengan saling support, besar maupun kecil, yang penting adalah membantu. Jangan saling hitung kebaikan dan kekurangan orang, sebab semua punya plus minus, kan? Kita makhluk sosial yang saling membutuhkan, pasti bisa melawan semuanya. Karena kita adalah makhluk hidup yang pintar dan berakal, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak punya akal budi, tetapi masih bisa saling support dan tidak saling menjatuhkan. Kita orang yang berakal dan berotak melawan makhluk kecil yang namanya virus, dan tidak memiliki akal budi maupun otak. Nah, menurut kalian mana yang bisa menang? Semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Sudahkah kalian berguna bagi orang lain? Sekian dan terima kasih.